Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, teman-teman, kali ini kita mau membahas seputar pakan kandang ternak ya, atau pakan burung di kandang ternak. Nah, memenuhi permintaan teman-teman ya. Ini kita bahas lagi seputar pakan kandang ternak kita ya, atau pakan burung yang ada di kandang ternak. Apa aja yang digunakan di kandang ternak kita. Jadi udah beberapa kali kita bahas, udah beberapa kali kita jawab juga. Ternyata teman-teman masih banyak yang bertanya, masih banyak yang belum tahu ya seputar pakan burung yang di kandang ternak kita itu. Jadi yang kandang ternak kita itu ada burung kacer, kacer burung raja, SRDC, keledekan, decu, dan lain-lain ya. Jadi yang utama itu yang banyak ditanyakan itu seputar pakan burung keledekan di kandang ternak. Nah, bisa teman-teman lihat ya langsung di belakang saya. Nah, ini dia. Nah, di sini kita menggunakan jangkrik ya, teman-teman. Ini jangkrik. Jadi kalau jangkrik itu pakan utamanya. Jadi kalau di kandang ternak, kalau saya pribadi nggak ngasih puer ya, tapi yang dikasihnya itu jangkrik. Dikasih jangkrik puer, tapi si jangkriknya itu ketika sore hari kita kasih makan dulu nih seperti ini. Ini dikasih pur ayam, dikasih pur ayam ya ini. Biar dianya jadi gemuk-gemuk si jangkriknya. Nah, jadi gemuk-gemuk ini si jangkriknya ya. Nah, ini bisa dilihat ya di kandang ternak juga. Nah, itu ada pur, tapi bukan buat burunya, itu buat pakan si jangkriknya. Jadi kalau burungnya itu udah pasti nggak mau makan pur itu. Jadi yang dikasihnya itu juga purnya dikasih pur ayam ya, bukan pur buat burung. Ini kasih jangkrik biar si jangkriknya makan, biar nggak kurus-kurus. Nah, yang dicepuk itu kita biasa sediakan ulat tongkong. Ya, bisa dilihat juga sebelah sini. Ini stoknya kita ulat tongkong itu sedikit lagi ya. Nah, ini ulat tongkong. Biasa kalau kita ngasih segini aja. Jadi yang penting pagi sampai sore ada gitu. Kalau misalkan sore udah habis, kalau kita mau kasih karena ini stoknya sedikit, jadi nggak dikasih gitu. Karena lagi nyirit, karena lagi mahal ini ulat tongkongnya. Lagi nyirit aja. Jadi yang utama itu kalau di kita jangkrik ya. Yang utama itu jangkrik. Jadi bagaimana sih agar si burungnya sehat, si jangkriknya sehat, biar nggak ada kendala ya ke burungnya. Ini sebenarnya salah ya teman-teman. Pakai apa ini namanya? Tray atau bekas telur ya. Ini tuh salah. Jadi kalau misalkan si jangkriknya nggak ada makanan, otomatis tray ini yang dimakan sama dia. Jadi asupan si jangkrik ini kurang bagus. Karena bisa menyebabkan egg breeding, terus juga si burung lemes ya. Makanya kita harus makan sedia. Jadi si jangkriknya makan terus ini. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan jangkrik dikasih makan seperti ini harus dikasih air minum juga. Gimana caranya? Nah, teman-teman, ini ada semprotan. Ini kita kasih minum ya. Oh, disemprot aja gini. Oh, disemprot. Di pinggir-pinggirnya aja disemprot. Atau kalau banyak jangkriknya di atas seperti ini, semprot aja jangkriknya, tapi yang halus ya. Jadi semprotan halus. Nah, jadi biar si jangkriknya minum. Jadi itu nggak kanibal ke temennya. Karena banyak juga jangkrik kalau dibiarkan nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, temennya yang dimakan. Itulah teman makan temen. Nah, jadi teman-teman,
selain jangkriknya dikasih makan pur, dikasih makan juga dedaunan. Nah kalau pur ini sebenarnya kita kasih makan pur, besoknya kita kasih makan ke burung. Jadi sorenya kita kasih makan dulu. Kalau misalkan dedaunan itu buat stok misalkan daun pepaya, daun pisang, terus daun apa banyak ya dedaunan. Kalau lebih bagus itu pakainya daun kunyit ya, daun koneng atau daun kunyit. Nah itu lebih bagus, apalagi pakai kunyitnya itu lebih bagus. Nah pakai jahe juga bisa, biar si burungnya sehat ya. Jadi kita rawat burung, kita rawat juga si jangkriknya, bukan hanya sekedar burungnya aja, tapi si jangkriknya kita rawat. Si jangkriknya sehat, otomatis burung pasti sehat. Karena yang di kandang ternak itu pakan utamanya kan kita jangkrik. Apa yang dikonsumsi jangkrik akan dimakan sama si burung gitu. Kalau kita nggak kasih makan si jangkriknya, otomatis si burungnya juga tidak akan menerima ibaratnya asupan vitamin atau apa gitu kan buat si burungnya. Jadi jangkrik ini sangat penting ya dikasih makan. Nah kalau untuk jangkrik seperti itu ya teman-teman. Nah kita bahas ulat tongkong. Nih. Nah ini kita bahas ulat tongkong. Jadi teman-teman masih banyak yang meragukan ya kalau untuk burung-burung kecil, kalau walaupun burung kecil atau burung besar, kalau ulat tongkong itu sebenarnya di tempat saya cocok pakai ulat tongkong. Cuman mungkin ada beberapa yang dibilangnya itu ulat tongkong itu ngelemak lah, ataupun ibaratnya bikin mata katarak lah kayak gitu. Nah selama saya ternak burung dari tahun 2017 ya, saya awal mula ternak 2017 sampai sekarang, pakannya itu ya ini ulat tongkong sama jangkrik gitu. Kalau dulu pakai kroto, cuman karena kroto sekarang habis sama pemancing, jadi yang kita dapetin krotonya pada jelek-jelek, basah-basah. Nah yang kayak gitu saya udah sekarang udah nggak saya pakai lagi. Jadi sekarang fokusnya jangkrik sama ulat tongkong aja. Kebetulan sekarang ulat tongkongnya lagi mahal juga. Nah jadi biar aman ke burungnya, sebenarnya semua pakan itu mau ulat tongkong, ulat kandang pasti ada resikonya ya. Kalau ulat tongkong saya pakainya pakai sayuran, jadi pakai daun sawi ataupun cacing ya, atau apalah namanya, beda tempat kadang beda-beda ya, sayur-sayuran lah intinya. Lebih bagus pakai toge, itu bagus banget kalau pakai toge. Bukan buat manusia aja menyuburkan, tapi buat burung juga menyuburkan. Teman-teman mungkin agak aneh ya dengarnya, tapi saya setelah ngobrol-ngobrol sama peternak yang lain, ternyata ada juga yang pakai cara saya itu gitu. Jadi hampir sama ya. Nah jadi kalau untuk penggunaan ulat tongkong, nah kita langsung praktekkan aja ya ke sini. Ini ulat tongkong kita pakai. Nah, ini kan ada cipuk ya, kalau kita biasa kasih cipuk nih, kita kasih aja gini, udah segini. Ini biasanya sehari atau 2 hari cukup, dibiarin aja. Ingat ya teman-teman, burung juga punya takaran tersendiri, jadi nggak serakah burung itu. Kalau kita kasihnya 10 pasti habis langsung, tapi ketika kita kasih banyak, dia akan milih mana yang harus dimakan terlebih dahulu, ulat ataupun jangkrik. Jadi dia milih sendiri. Kalau cuacanya dingin pasti dia milih ulat, tapi kalau cuacanya panas pasti dia banyak jangkrik. Nah jadi jangan takut burung itu ngelemak ataupun katarak ya matanya, atau bledos kata lo orang Jawa bilangnya gitu. Banyakannya kayak gitu, itu nggak bledos katanya. Nah jadi si ulatnya
kita kasih banyak, jadi si burungnya punya takaran tersendiri, nggak apa ya namanya, nggak langsung makan makanan terus kayak gitu. Jadi ada takarannya si burungnya. Nah ini kita kasihin aja langsung. Nah, udah ditaruh aja kayak gitu tuh, bisa dilihat. Nah kenapa saya pisahin, biasanya saya satuin di sana sama jangkrik, cuman kadang sama jangkrik si ulatnya dimakan gitu, jadi potong-potong dibagi dua sama jangkrik. Jadi lebih aman seperti ini, jadi kasih cepuk, biarin kayak gitu aja. Kalau saya kayak gitu ya. Nah untuk ulat ongkong juga, di saya kenapa pakai ulat ongkong, karena lebih cepet ya birahinya. Teman-teman yang bilang kenapa nggak pakai ulat kandang kayak gitu, ulat kandang di tempat saya susah. Terus ulat kandangnya juga bukan hasil ternakan, tapi dari kandang ayam langsung. Jadi itu jelek, kalau menurut saya pribadi ya, itu jelek. Walaupun kita kasih makan, tapi tetap panas, terlalu panas banget lah pokoknya kalau ulat kandang itu. Beda sama ulat tongkong. Nah, jadi seperti ini ya kalau di tempat saya pakannya. Jadi simpel sebenarnya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau bertanya seputar ternak penggedekan, silahkan aja ya teman-teman. Tapi ingat, saya gak bisa balas chat satu persatu secara cepat. Kadang kalau ada yang ngechat saya kebaca dulu, kadang saya nggak ngeh ya ada chat, terus keklik aja, terus dikeluarin karena pesannya nggak kebaca gitu. Jadi harap dimaklum ya, karena bukan membalas satu orang aja itu gitu, membalas chatnya, karena banyak yang masuk juga chat selain dari teman-teman kicomania, teman-teman breeding, tapi ada chat dari bisnis lain juga, ada chat dari keluarga juga, karena saya menggunakan nomor HP cuma satu ya, itu aja yang ada. Jadi semua pesan masuk ke sana, tertimbun lah. Jadi pesan-pesan itu tertimbun. Kadang ada yang balasnya cepat, kalau lagi santai saya balas cepat, kalau lagi agak sibuk ya saya nggak balas cepat ya teman-teman. Nah teman-teman, cukup sekian dulu ya informasinya seputar pakan kandang ternak milik saya. Oh iya teman-teman, satu lagi, ini ngebahas masalah yang ngelemak ya, kebanyakan ngelemak ya kalau ulat tongkong. Ini kalau ulat tongkong bilang ngelemak, lihat dulu kandang ternaknya. Jadi bisa dilihat di sini kandang ternak punya saya. Ini tangkringannya depan, ini yang di sini depan ya, sama belakang. Di belakang. Ini kandang ternak saya panjang ke belakangnya 2 meter ya, 2 meter lebih. Tingginya 1,90 m. Jadi nah di atas ini juga ada tangkringan di depan, tuh di belakang tangkringan di belakang. Nah, mengatasi ngelemak harus ada cahaya matahari ya. Kadang teman-teman bilang ngelemak, ternyata kandang ternaknya nggak ada cahaya matahari masuk. Terus space kandangnya kecil dan ibaratnya tangkringannya terlalu banyak juga. Jadi si burung banyaknya diem. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan mau menghindari ngelemak, carilah burung yang agak giras. Biar si burungnya aktif gerak, nggak nongkrong di sini. Banyaknya kan teman-teman pengen burung itu yang jinak-jinak ya. Jinak nongkrong di sini bunyi dimainin kayak gini. Nah, kadang itu yang bikin ngelemak, bukan masalah dari pakannya, tapi si burungnya kurang aktif gerak. Itu udah terbukti ya ngelemak kayak gitu itu. Karena saya juga punya dulu yang jinak kayak gitu, benar banyak ngelemak. Jadi harus banyak kena cahaya matahari, banyak juga sama saya ditakut-takutin pakai apa, pakai misalkan sarung kayak gini nih, gini-gini, biar si burungnya terbang ke belakang, ke depan lagi, ke belakang, depan lagi. Apalagi pas misalkan udah panen anakan, sudah terbiasa,
di tempat saya kalau panen anakan itu setelah dipanen si burungnya itu diobrak-abrik biar terbang-terbangan terus sampai mangap-mangap. Nah setelah mangap-mangap, setelah dia capek, kelihatan capek banget, saya keluar dari kandang ternak, biarin, karena itu buat olahraga si burung itu biar nggak terjadi ngelemak. Teman-teman, itulah pakan di kandang ternak saya. Jadi simpel ya sebenarnya, cuman kita harus mengatasi kandang ternaknya dulu, terus si burungnya dulu kita atasi. Kalau pakan mah emang udah normal gitu kan, itu aja pakannya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.